Padahal sesungguhnya kami sangat bersungguh-sungguh, kami sangat serius. Tapi di sisi lain, kami juga harus tidak mau gegabah untuk mencari pasangan calon. Ibarat emas tidak bisa dicampur adukan dengan barang-barang yang pada akhirnya akan mengotori nilai-nilai emas itu. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke kiai, kabar buminya bagus ini, prospeknya menarik. Tapi begitu dicek di langit nggak ada harapan. Itu terbukti. Saya menganalisa dengan teman-teman, ini kabar baiknya di sini nih. Kita bawa ke kiai-kiai, di depan kiai-kiai, enggak kok, nggak kelihatan. Kabar langitnya nggak kelihatan. Ih, buminya kelihatan, saya bilang. Langitnya nggak kelihatan. Nah, itulah. Jadi tugas PKB memang agak berat mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Jadi ini adalah sebuah proses yang kita semua tahu perjalanannya panjang di dua sisi, baik di sisi kami maupun di sisi Bapak Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah proses itu sampai kepada sebuah ujung. Dan yang disebut kebetulan itu seringkali adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, bakal calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan, yang kita usung bersama dan kita doakan bersama, kita perjuangkan bersama, mudah-mudahan Allah takdirkan insya Allah bisa menang pada pemilu 2024 yang akan datang, amin. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali beserta seluruh rombongan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Muhaimin Iskandar beserta seluruh jajaran rombongan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mohon maaf saya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, juga Bendahara Umum Pak Mahfud Abdurrahman beserta seluruh pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian, insan pers yang berbahagia, hadirin hadirat yang menyaksikan juga melalui tayangan PKS TV yang saya hormati dan saya banggakan. Maaf ada yang terlupa ini malah. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Waduh, ini nggak ada di sini ya, Ustaz. Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Serta bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera di tempat ini. Inilah kantor DPTP PKS, ya, tempatnya mungkin
tidak seluas Partai Nasdem, Nasdem Tower, ya, atau Partai Pusat PKB, tapi beginilah kita walaupun kecil, insya Allah ini menerapkan teknologinya Schumacher, small is beautiful. Gitu. Mudah-mudahan pertemuan, perbincangan, diskusi, dan dialog kita insya Allah akan berjalan dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan insya Allah ini yang justru akan menambah optimisme kita untuk menyongsong kemenangan pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanannya Pak Ahmad Ali ini. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau. Apa nih Bang yang mau disiapkan? Biasanya kalau PKS kambing katanya. Ya udah kita siapkan kambing. Cuma saya mohon maaf nih ke Pak Ali dan seluruh jajaran Partai Nasdem. Kalau tadi penyajiannya ya seperti itu barangkali adanya. Saya coba berusaha untuk melengkapi dengan berbagai cita rasa ya. Tapi cari tadi sambal-sambalnya ternyata yang berwarna biru nggak ada. Ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Begitu juga dengan buah-buahannya. Ada yang orange, ada yang hijau. Sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai Nasdem. Insya Allah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa mengantarkan kepada kemenangan. Saya sudah sejak awal sangat bergembira dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sekali lagi inilah yang mengantarkan kita pada sebuah optimisme untuk meraih kemenangan karena mendapatkan luar biasa sambutan yang sangat positif dari berbagai elemen keumatan dan kebangsaan. Semoga sekali lagi koalisi ini betul-betul membawa harapan, kemenangan dan kebaikan bagi umat, bangsa dan negara. Kalau dalam press conference yang lalu saya sudah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, insya Allah dari pembicaraan dan pembahasan kita dalam kesempatan siang hari ini, saya atas nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera akan membawa hasil-hasil pertemuan yang hangat dan positif pada kesempatan siang hari ini pada forum rapat musyawarah Majelis Syuro yang akan membahas nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan mencurahkan keberkahan bagi kita semuanya dan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa dari sambutan Bapak Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan dengan menyimak sambutan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem kepada Bapak Ahmad Ali. Disilakan. Allahu Akbar, merdeka. Ini aja kali. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid yang sempat hadir pada acara hari ini, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita sayangi dan kita harapkan bakal calon presiden dari Partai Koalisi Perubahan Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati dan saya banggakan calon wakil presiden dan sekaligus ketua umum Partai Keadilan PKB, Partai Keadilan Bangsa,
Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar, yang saya hormati beserta jajarannya yang sempat hadir pada acara hari ini, yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Tadi ada Dewan Suronya. Yang saya hormati Presiden PKS dan jajarannya yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Terima kasih Pak Presiden. Lauknya luar biasa, sesuai dengan pesanan. Kan tradisi makanan pesantren itu kambing. Jadi ketika ditanya apa yang mau disiapkan, ya kambing lah, kan saya bilang kan. Dan cuma tadi disampaikan bahwa ada yang kurang nih. Sudah berusaha bagaimana supaya terjadi keseimbangan, ternyata yang ada hanya warna hijau dengan warna orange sambalnya. Saya bilang nggak apa-apa, memang Nasdem itu selalu hadir untuk mempersatukan. Jadi tidak perlu, Nasdem tidak perlu tampil, yang penting cita-cita harapannya bisa terwujud. Dan kalau sama-sama ada biru di situ, masalahnya ada biru yang meninggalkan kita. Alhamdulillah, tentunya sebagai hamba mari selalu nantiasa kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kemudian hari ini kita diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi, di mana saya hadir di sini membawa sahabat baru kita, yaitu keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir bersama-sama kita. Berharap insya Allah silaturahmi kita pada hari ini mendapat rahmat, mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, yang insya Allah nanti kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tentunya rasa syukur yang luar biasa, rasa bangga yang luar biasa, karena setelah terjadi hiruk pikuk dan ketidakpastian selama koalisi perubahan ini dibentuk, perubahan dan persatuan dibentuk, terjadi tarik menarik yang pada akhirnya pada 23 sore terjadi kemacetan, terjadi kebuntuan. Begitu Pak Sudirman ya. Terjadi kebuntuan sehingga pada akhirnya semua berputus asa. Pada akhirnya kami tidak bisa melayarkan pasangan calon yang sudah dideklarasikan oleh tiga partai politik, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, karena salah satu dari partai yang ada tidak terjadi kesepahaman. Tentunya semua orang sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Semua orang sangat mengkhawatirkan, apalagi Partai Nasdem, yang ada di pikiran kami sudah pasti Nasdem akan jadi korban. Karena Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden, tapi kami satu-satunya partai yang berada di koalisi pemerintahan. Banyak orang yang kemudian meragukan, jangan-jangan Nasdem ini hanya sengaja mengumbang-umbang Pak Anies, mengumbang-umbang ingin mencalonkan Pak Anies, padahal hanya ingin mencari suara umat. Kekhawatiran itu pasti datang dari internal Partai Nasdem, padahal sesungguhnya kami sangat bersungguh-sungguh, kami sangat serius. Tapi di sisi lain kami juga harus tidak mau gegabah untuk mencari pasangan calon. Ibarat emas tidak bisa dicampur adukan dengan barang-barang yang pada akhirnya akan mengotori nilai-nilai emas itu. Nah maka kemudian karena pilihan yang tersaji di dalam koalisi ini sangat terbatas, Partai Nasdem tidak pernah menolak niat baik daripada teman-teman yang lain, tapi itu tidak menjadi opsi utama. Maka kemudian yang terjadi adalah dua tawaran yang berbeda, yaitu ada yang ingin buru-buru bahkan menyebut tanggal sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kemudian Nasdem bilang tidak ada alasan yang mendesak untuk deklarasi hari ini, siapa tahu ada opsi lain. Dan ternyata
takdir memperjalankan. Pada Selasa malam terjadi pertemuan yang juga sebenarnya tidak direncanakan secara serius, karena hanya dilakukan per telepon, dan ternyata antara Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB dan Pak Surya sebagai Ketua Umum Nasdem memiliki waktu yang sama, yang longgar saat itu. Maka terjadilah pertemuan dan terjadilah pembicaraan yang ternyata, jadi saya katakan bahwa inilah perjalanan yang diatur oleh Allah, inilah takdir memang dipertemukan kepada keduanya. Dan kemudian terjadi deklarasi, walaupun hari Rabu Pak Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem sudah melaporkan pertemuan Selasa malam tersebut kepada Ketua Dewan Syuro PKS. Tapi di sisi lain kami juga sangat menghargai proses internal yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya mengatakan bahwa setiap untuk pencalonan presiden dan wakil presiden itu harus diputuskan lewat Majelis Syuro. Tentunya Partai Nasdem sangat-sangat menghargai mekanisme yang terjadi di internal partai. Nah, untuk itulah kemudian hari ini kita datang bersilaturahmi ke sini. Saya membawa kawan PKB untuk datang ke sini untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan teman-teman PKS setelah melihat Caimin, mengenal Caimin, tidak kalah ganteng juga dengan yang lama. Sehingga pertemuan hari ini kemudian memudahkan kita untuk lebih segera untuk mempercepat proses mekanisme internal di Partai Keadilan Sejahtera, sehingga memastikan kapal ini benar-benar berlayar, dan insya Allah koalisi perubahan ini mampu mewujudkan janji kemerdekaan pendiri bangsa ini, yaitu melahirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Nasdem dan PKB paling tidak hari ini meyakini betul ketika kita bicara calon presiden, kita sudah sepakat 3 partai. Wapres, saya juga yakin kita sudah sepakat, tapi mekanisme yang kemudian yang harus membuat kita menunggu. Saya meyakini bahwa Gus Imin ini pasti lebih mudah untuk kita terima bersama-sama. Karena kenapa? Karena menjadi sangat mudah bagi kita di koalisi perubahan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Anies sungguh-sungguh ingin memperbaiki bangsa ini dengan mengambil Gus Imin sebagai pasangan, sebagai calon wakil presiden, karena Gus Imin sudah memiliki pengalaman yang begitu besar. Pernah menjadi aktivis, menjadi menteri, menjadi anggota DPR. Pengalaman apa lagi yang kurang, yang kemudian membuat kita ragu, membuat masyarakat ragu kemudian untuk mempasangkan dia dengan Mas Anies? Masuk barang itu. Nah, sehingga saya pikir hanya karena mekanisme internal partai yang kemudian sedang akan berproses. Nah, semakin cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik, kata Kaucu. Karena dengan seperti itu memberi waktu yang lebih luas untuk bekerja bersama-sama, untuk mensosialisasikan pasangan ini lebih luas, dan membuat kita semakin maju satu langkah lagi, yaitu segera membentuk tim sukses secara nasional. Saya pikir ini saja yang bisa sampaikan, dan saya ingin menyampaikan titipan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Kemarin sebelum kesini saya sudah melaporkan kepada Ketua Umum bahwa hari ini saya akan bersama-sama PKB dan Mas Anies akan bersilaturahmi ke PKS, dan beliau menyampaikan rasa suka cita beliau, dan beliau menitipkan pesan bahwa sedapat mungkin koalisi ini tetap kita pertahankan dengan nama Koalisi Perubahan. Jadi tidak ada lagi embel-embelnya, hanya Koalisi Perubahan. Ini masukan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Saya pikir ini saja yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Ahmad Ali. Luar biasa, semakin panas hadirin yang berbahagia. Baiklah, langsung marilah kita
Simak bersama sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, saya banggakan, Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Kiai Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid, sekaligus Wakil Ketua MPR RI, yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan, Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, beserta seluruh jajaran Partai Nasdem yang hadir. Dan yang kita cintai, kita muliakan, kita perjuangkan, dan kita doakan Mas Anies Baswedan, calon presiden 2024. Amin. Pertama, kalau saya berdoa jawab amin ya. Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, Indonesia unggul, waladhdallin. Soalnya saya khawatir nanti ada yang sholat nggak pakai amin itu. Nggak apa-apa kalau sholat zuhur sama asar, nggak apa-apa. Pertama, sungguh saya bersyukur, berbahagia, dan penuh haru dan bangga bisa bersilaturahmi ke kantor DPP PKS, disambut dengan penuh hangat oleh Pak Presiden, oleh seluruh jajaran, dan tentu saya sangat kagum, takzim, dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Saya bersama Mas Anies, PKB rombongan, ada Pak Jazil, Wakil Ketua Umum PKB, ada banyak semua yang hadir. Juga bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali tadi telah menyampaikan sekilas kronologi yang sebetulnya saya ingin menyampaikan hal ini beberapa hal. Yang pertama tentu terima kasih kepada sahabat-sahabat para pengurus DPP PKS yang telah menerima saya hari ini. Jadi pilihan PKB bersama seluruh jajaran memutuskan untuk memilih Mas Anies sebagai calon presiden, dan kita bergabung menjadi pasangan bukan sekedar pertimbangan-pertimbangan rasional maupun pertimbangan-pertimbangan hasil kajian dan diskusi yang mendalam. Ini juga merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan pencarian, di mana kalau kita ibaratkan cita-cita PKB, harapan PKB, mimpi PKB itu seperti air mengalir kemana, di mana akan ketemu sahabat seperjuangan, di mana kita akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Dan di dalam aliran itu alhamdulillah bertemulah penggabungan, kebersamaan di dalam koalisi perubahan ini. Dan alhamdulillah akhirnya pada tanggal 2 September kita menyatakan resmi bersama gabungan koalisi perubahan dan memasangkan Mas Anies dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar.
bahwa pertimbangan panjang itu ada kalanya terlihat sebagai pertimbangan soal waktu dan soal tempat. Tetapi pertimbangan yang panjang ini ternyata juga sudah lama menjadi perenungan sekaligus inspirasi yang telah dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat pengurus PKB di berbagai tempat. Di samping takdir mempertemukan kita, pasti ada konteksnya. Tadi konteksnya Pak Wakil Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Ali, konteksnya ada yang mandek di satu titik. Di sisi yang lain juga ada yang mandek juga di titik lain. Itu konteks saja sebetulnya. Itu jalan takdir, jalan takdir. Tapi sebetulnya secara spiritual ini panjang sekali. Tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu bilang Maluku sambutannya dahsyat. Saya baru ingat jadinya, suatu hari kira-kira setahun yang lalu, saya bersilaturahmi ke salah satu kiai di Tidore. Memang saya itu kalau ke daerah selalu mencari kiai-kiai sakti. Nah, karena apa? Doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita. Bertemulah saya Mas Anies, belum saya ceritain Mas Anies ini. Di Tidore itu salah seorang kiai yang sepuh, sederhana sekali. Kemudian biasa diskusi, silaturahmi, kemudian mohon doa. Nah, sebelum pulang itu beliau bilang, dalam mata batin saya, sampean ini Pak Muhaimin, pasangannya adalah Anies Baswedan. Ya, setahun yang lalu. Namanya nanti saya kasih tertulis saja, khawatir pada kesana semua. Kalau yang kesana ini nggak apa-apa. Nanti yang lain-lain kesana juga. Jadi hari ini kan musim gerpol, jadi nanti khawatir dergerpol. Jadi itulah perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua 2021, kiai saya, Kiai Rakholil As'ad dari Situbondo memanggil saya dan memang menyampaikan bahwa saya minta kamu berpasangan dengan Mas Anies. Mas Anies masih gubernur waktu itu. Saya bilang, saya tidak menjawab dan saya tidak menerima, juga saya tidak menolak. Karena di PKB itu tugasnya dua, membaca kabar langit tetapi juga mencocokkan kabar bumi. Itu tugasnya di situ. Nah, di sini ada ahlinya, tapi saya tidak kasih tahu siapa orangnya. Khawatir nanti dia buka praktek di sini. Jadi tugas PKB itu mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Makanya saya lihat perintah Kiai Kholil ini kabar langit tapi kok buminya agak gelap gitu. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke Kiai, kabar buminya bagus ini, prospeknya menarik. Tapi begitu dicek di langit nggak ada harapan. Itu terbukti. Saya menganalisa dengan teman-teman, ini kabar baiknya di sini nih. Kita bawa ke kiai-kiai, di depan kiai-kiai, enggak kok, enggak kelihatan. Terus enggak kelihatan, kabar langitnya enggak kelihatan. Ih, buminya kelihatan, saya bilang. Langitnya enggak kelihatan. Nah, itulah. Jadi tugas PKB memang agak berat, mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Nah, dari situ kami bisa merenungkan dan melihat kabar bumi itu belum menampakkan tanda-tanda. Karena ikhtiar bumi adalah menjadi fakta yang harus terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka pada suatu hari setelah ketemu Bang Surya, kami dalam waktu 2 hari yang sangat singkat mengkontak seluruh sesepuh, mengkontak seluruh Dewan Suro, mengkontak seluruh kader yang menjadi penting. Kebetulan lagi berkumpul di Jakarta para ketua-ketua PKB se-Indonesia. Kemudian hasil pembicaraan dengan Bang Surya itulah kami minta waktu 2 hari untuk bisa memastikan bahwa kabar langit dan kabar bumi itu cocok.
salah satu yang menarik, salah satu kiai sekretaris Dewan Syuro DPW Jawa Tengah sedang umroh, dan kemudian saya telepon, Kiai ini ada perkembangan begini, tolong saya minta persetujuan atau setidaknya kabar menurut panjenengan bagaimana. Kasih waktu saya setengah hari, nanti saya kabari. Dan ternyata setelah beliau setengah hari berpikir dan istikharah, saya dikabari, laksanakan, lanjutkan, pilihan dengan Anies Baswedan adalah pilihan terbaik. Kalau di PKB itu bukan hanya nanya itu, ayatnya apa Kiai? Ayatnya apa? Kiai Badawi jawab, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan satu ayat lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya nggak usah terjemahkan, ternyata ayat yang kedua ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di situ ada PKS di situ ternyata. Nah, gitu loh kira-kira gitu. Nah, wa ta'awanu, loh saya ini nggak ngarang, ini asli. Pokoknya yang biru-biru itu, biru-biru. Al-birri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, silakan kalau PKS nggak percaya dengan ayat ini, monggo. Silakan. Ya kita sih monggo mawon gitu ya. Dan saya yakin ayat yang kedua ini, ini disebut sebagai, kalau yang belum tahu saya terjemahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Welcome, mari bareng-bareng menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil. Kira-kira gitulah, kira-kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang saya muliakan, itulah kemudian takdir membawa pada pilihan yang tentu tidak mudah, tetapi ini pilihan terbaik yang saya yakin kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Seperti halnya cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami berharap semoga saya dan teman-teman PKB, juga harapan dari teman-teman Partai Nasdem, bisa disambut baik bersama-sama, dan kami menyatakan siap bersama-sama bergabung dalam koalisi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. PKB tentu sangat berbahagia dan bersyukur apabila kebersamaan ini benar-benar terwujud dan kemudian bekerja bersama-sama, melaksanakan perjuangan bersama-sama bagi terwujudnya cita-cita kita semua. Rakyat kita sungguh sangat menunggu jawaban-jawaban yang tepat bagi upaya kita semua sebagai partai-partai untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang adil, demokrasi yang memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Terima kasih kepada Pak Presiden PKS atas waktu dan penyambutannya. Saya berdoa moga-moga rapat Majelis Syuro yang akan dilaksanakan benar-benar menerima kehadiran kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan bersama-sama. Amin. Jadi jangan lupa, semoga Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Aminkan apapun yang menjadi kehendak amin kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Hadirin yang berbahagia, langsung kami mohon dengan hormat kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Belum apa-apa udah amin kita ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid sekaligus Wakil Ketua MPR, Bapak Presiden PKS yang saya hormati Bapak Ahmad Saihu, Sekretaris Sekjen Pak Habib Abu Bakar, kemudian Bendum Bapak Mahfud Abdurrahman, dan seluruh jajaran DPTP PKS yang saya hormati. Dan saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan seluruh jajaran Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati insyaallah Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Abdul Muhaimin Iskandar dan seluruh jajaran DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir bersama di sini dan seluruh hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada siang hari ini bisa melangsungkan silaturahmi, meneruskan amanat yang sudah diberikan pada bulan Februari yang lalu. Jadi posisi saya di sini saat ini adalah melaporkan Pak Presiden, melaporkan kepada seluruh keluarga besar PKS bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 kami mendapatkan amanat untuk menjadi calon presiden, dan rangkaian dari amanat itu adalah diminta untuk memilih calon wakil presiden, pendampingnya. Perjalanan panjang sudah dilewati, ceritanya tidak perlu diulang lagi, saya rasa kita semua tahu. Tapi alhamdulillah hari ini saya lapor bahwa tugas itu sekarang kami laporkan tuntas. Kami mengantarkan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai insyaallah pasangan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik untuk perubahan di Indonesia nanti. Dan ini adabnya nih kalau kita membawa seperti ke tempat orang tua, bawa calon mantu harus dikenalkan. Tapi yang sekarang ini tidak boleh dikenalkan karena sudah terkenal gitu, dan sudah kerja bersama. Tapi saya perlu beri catatan yang tadi perlu disampaikan bahwa insya Allah bahwa berpasangan bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar ini, kita akan bisa mengirimkan pesan juga kepada semua bahwa beliau ini seorang yang aktif sejak masa muda di PMII, masa kuliahnya kebetulan kami satu kampus, kemudian aktif juga di LKIS ya di Jogja, kemudian aktif di KNPI, DPR, Wakil Ketua DPR, Menteri, Wakil Ketua MPR, peran-peran kenegaraan, peran-peran pemerintahan yang sudah dilakukan, sehingga ketika kita berbicara sebagai sebuah kerja bersama, maka ini bukan sekedar bekerja untuk pemenangan, tapi ini bekerja untuk melaksanakan misi ketika kita menang ke depan. Memenangkan satu hal, tapi melaksanakan itu hal yang berbeda. Dan kami rasa ini ada satu topangan kompetensi yang insya Allah akan membuat apa yang kita rencanakan, perubahan menghadirkan keadilan, itu benar-benar bisa kita laksanakan. Jadi ini adalah sebuah proses yang kita semua tahu perjalanannya panjang di dua sisi, baik di sisi kami maupun di sisi Bapak Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah proses itu sampai kepada sebuah ujung. Dan yang disebut kebetulan itu seringkali adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Bila tidak ada kesiapan, kesempatan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Bila bawa kesiapan tidak muncul kesempatan, maka itu tidak muncul juga. Jadi yang kemarin terjadi adalah bagaimana kesiapan bertemu dengan kesempatan dan membuat kenyataan baru yang sekarang kita hadapi sama-sama ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dan kami melaporkan kepada teman-teman di PKS bahwa alhamdulillah perjalanan bersama ini insya Allah perjalanan yang sudah kita rasakan ke depannya akan memudahkan insya Allah. Kami tidak akan panjang, ini sebagai laporan, sebagai bagian dari ikhtiar kita bersama, tapi kalau boleh saya baca pantun sebagai penutup. Pakai baju warna biru, dikasih motif rupa-rupa,
PKB memang teman baru, namun PKS takkan terlupa. Nah, kata bijak orang berilmu, buat pikiran tak pernah buntu. Kami datang membawa tamu, semoga PKS membuka pintu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.